ada gambar panah. Silakan dari gambar panah yang di depan jadikan 3 anak panah ya. Jadikan 3 anak panah. Yang paham, yang ngerti silakan jadikan 3 anak panah ya. Yang paham atau ngerti boleh langsung digambar di sini. Oke. Ada yang jawaban lain? Ada jawaban lain? Ayo, boleh diperbaiki atau ditambahkan seperti apa boleh. Mas hati-hati. Gambar di sini, saya minta tadi jadi 3 anak panah ya. Jadi sudah jadi belum? Satu. Harusnya ini apa ya? Ini 2 dan 3. Oke, berarti kalian masih konsentrasi, masih paham dengan apa yang saya sampaikan. Nah, jadi seperti itu ya. Baik, saya rasa itu cukup diskusi kita ya. Kita lanjut ke kegiatan kita. Jadi pada pagi hari ini kita akan melatih atau mengetahui gaya belajar ya. Gaya belajar itu ada beberapa ya. Itu ada gaya belajar visual ya, dan lainnya. Nanti kalian akan mengetahui melalui aplikasi Aku Pintar ya, yang bisa kalian lihat di monitor ataupun layar komputer kalian masing-masing. Nanti silakan kalian ikuti instruksinya, apapun pertanyaan, silakan dijawab, nanti ketemu nanti gaya belajar kamu seperti apa ya. Ini tes untuk menentukan gaya belajar ya. Jadi nanti kamu kedepannya bisa tahu apa gaya belajarnya seperti apa. Apakah visual? Kalau visual itu berarti melihat, lebih banyak kalian fokusnya bisa melihat. Nanti ada gaya belajar yang lainnya. Jadi nanti setelah kalian isi semua, nanti hasilnya akan keluar apa saja menjadi gaya belajar kalian. Nah, sekarang silakan kalian isikan ataupun kalian lanjutkan mengisi di tampilan ataupun layar komputer. Silakan kalian klik mulai ya untuk mengisi soal yang ada di aplikasi tersebut. Kalian tadi sudah mengisi di aplikasi Aku Pintar ya. Itu aplikasi untuk mengetahui gaya belajar ya. Jadi setelah kalian isi nanti akan keluar ya persentase jumlah gaya belajar kalian. Misal ada yang visual bisa berapa persen, 30%, auditory 30%, kinestetik 30% dan lainnya. Tentunya setiap siswa beda-beda gaya belajarnya ya. Coba siapa yang bisa merefleksikan kegiatan kita? Ya, betul. Dengan mengenali potensi, kita dapat menetapkan tujuan yang lebih terarah dalam mengembangkan diri secara optimal. Baik, jadi dengan mengetahui gaya belajar kita akan mengetahui arah belajar kita itu kemana ya. Jadi itu perlunya kita mengetahui gaya belajar kita. Oke, yang selanjutnya ada yang bisa merefleksi lagi? Ya, silakan. Baik, dengan mengetahui gaya belajar kita juga bisa lebih fokus ya, lebih fokus ke minat bakat kita ya. Minat bakat kita kemana? Bisa minat bakat kita ke bidang olahraga. Jadi kita lebih fokuskan ke situ karena gaya belajar kita di kinestetik ya. Jadi dengan mengetahui gaya belajar kita akan lebih fokus dalam mengembangkan bakat dan minat kita. Oke, yang selanjutnya ada lagi yang bisa kita diskusikan? Ya, silakan.
tahu potensi dan bakat kita, kita dapat menggunakan sebagai motivasi untuk mencapai tujuan hidup kita. Potensi yang kembali menjadi pendorong untuk terus berkembang dan mencapai Ya, terima kasih. Dengan mengetahui gaya belajar, kita lebih bisa meningkatkan potensi kita ya. Dengan seperti itu kita akan lebih termotivasi untuk mengembangkan bakat dan minat kita. Ya, jadi itulah pentingnya mengetahui gaya belajar kita sehingga kedepannya kita tidak meraba-raba dalam menentukan arah ataupun mengembangkan bakat dan minat yang kita miliki. Baik, untuk selanjutnya untuk lebih jelasnya berkaitan dengan aplikasi Akuita tadi, mari di sini adalah kecerdasan tubuh. Di sini nanti ada yang pertama itu ada kecerdasan visual. Siapa tadi yang gaya belajarnya visual? Coba bisa katakan yang visual, angkat tangan yang visual, berapa persen yang paling tinggi? Visual, mana visual angkat tangan? Gaya belajar visual kedua, ya. Gaya belajar visual cuma berdua orang ya. Jadi coba bisa bacakan apa hasilnya tadi? Gaya belajar visual. Dari situ bisa kita lihat ya, visual itu bisa dilihat dari mata. Jadi belajar yang berupa dengan peta, kemudian diagram, ya itu sangat mudah dipahami oleh siswa-siswa yang memiliki gaya belajar visual. Ya, di sini ada gambar-gambar ya. Ada 5 gambar. Yang pertama bisa nanti kalian lihat itu siapa, kemudian termasuk ke dalam kecerdasan apa. Nanti silakan kalian kumpulkan. Misal di sini ada gambar 1. Ini termasuk ke gambar mana? Cerdas, logis, matematik atau ke interpersonal? Ini kan memang interpersonal dan kalian tarik kan bawahnya atau ke samping, atas, terserah. Mana yang termasuk ke dalam kecerdasan sesuai dengan gambar yang berada di depan. Oke, saya bagikan terlebih dahulu. Nanti setelah ini silakan kalian isikan ya. Ada yang dicarikan? Paham ya? Ya, silakan. Gambar yang pertama. kecerdasan sesuai dengan gambar. Gambar yang pertama adalah kanvas, memiliki kecerdasan fisikal atau kecerdasan interpersonal, karena dikenal sebagai musisi dan pencipta lagu bisa menyampaikan pesan dalam melalui karyanya. Yang selanjutnya yang nomor 4. Siapa yang bisa menjelaskan? Ya, silakan. Jadi dapat kita ambil kesimpulan ya, setiap siswa memiliki kecerdasannya masing-masing. Ya, ada yang memiliki kecerdasan visual, kinestetik, kemudian auditori dan lain sebagainya. Tentunya dengan kalian melakukan tes di aplikasi Akuita, kalian akan mengerti arah belajar kalian kemana sehingga kalian tidak salah jalan dalam menentukan gaya belajar ataupun potensi bakat yang kalian miliki. Jadi dengan seperti itu kalian bisa mengembangkan bakat potensi yang kalian miliki sesuai dengan gaya belajar yang sudah kalian pahami ataupun sudah